Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Andani, NIM T20191394. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal dengan RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan hal yang sangat diperlukan ketika pelaksanaan pembelajaran sedang berlangsung. Mengapa demikian? Karena RPP sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai upaya pencapaian suatu kompetensi dasar. Sehingga RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Mengapa demikian? Karena supaya pembelajaran bisa berlangsung secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang lingkup kepada peserta didik untuk kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu tujuan dari RPP yaitu merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, mempermudah dan meningkatkan hasil proses pembelajaran, dan menyusun rencana pembelajaran secara profesional dan sistematis, sehingga guru mampu melihat dan mengamati serta menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan ataupun penyusunan RPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Makin konkret kompetensi, maka makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentuk kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dapat dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Dan yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Dan yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di madrasah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau dilaksanakan di luar kelas. Tujuannya yaitu agar tidak mengganggu jam pelajaran lain. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pengembangan RPP harus memiliki kompetensi yang jelas, melihat karakteristik siswa, bersifat fleksibel, mengembangkan kemampuan siswa, berpusat pada peserta didik, dan menumbuhkan kreativitas aktivitas siswa yang positif. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudari Mira. Perkenalkan, nama saya Mira Dwi Rahmawati, NIM T 20191461. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang komponen RPP dan langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu komponen RPP. Komponen RPP terdiri dari 7 komponen. Yang pertama yaitu identitas.
Nah, di identitas itu meliputi identitas satuan pendidikan dan kelas, identitas mata pelajaran atau subtema, kelas atau semester, dan alokasi waktu atau pertemuan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini di dalam kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu keseluruhan indikator memenuhi muatan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KIKD. Yang kedua, indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar. Yang ketiga, indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal dan dapat mengembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat yaitu indikator harus dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tentunya dalam RPP itu kita harus merumuskan dalam KD dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan dalam pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar di dalam kelas yang lebih aktif dan interaktif. Yang ketujuh yaitu media dan sumber belajar. Nah, di dalam media dan sumber belajar ini merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Sumber belajar dapat berupa bola media cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini tentunya harus sesuai dengan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kesembilan yaitu penilaian hasil belajar. Nah, di sini teknik penilaian yang akan dilakukan, selain itu instrumen penilaian dan rubrik atau pedoman penskoran juga perlu dideskripsikan secara rinci. Nah, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun RPP. Saya di sini mengambil menurut Majid A 2014 halaman 227 menyatakan berbagai komponen dan langkah-langkah pengembangan RPP atau penyusunan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Identitas seperti tadi yaitu sekolah, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu mencantumkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator dalam bentuk yang operasional. Yang ketiga yaitu mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu materi pembelajaran dalam RPP harus dikembangkan secara terinci, bahkan jika perlu guru dapat mengembangkannya menjadi buku siswa. Yang keempat yaitu mencantumkan model atau metode pembelajaran. Nah, di dalam penyusunan RPP tentunya guru harus mencantumkan model atau metode pembelajaran yang akan dilakukan selama satu pertemuan. Yang keenam,
menyantumkan media, alat, bahan, sumber belajar. Nah, di situ guru harus memahami secara benar pengertian media, alat, bahan, dan sumber belajar yang akan dilakukan di dalam RPP yang akan dibuat. Yang terakhir yaitu mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik atau jenis penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran dalam sajiannya dapat dituangkan dalam matriks horizontal maupun vertikal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang RPP K13. Nah, dalam pembuatan RPP K13 yaitu kita harus yang pertama, kita harus mencantumkan nama sekolah atau lembaga. Yang kedua yaitu mata pelajaran, misalnya mata pelajaran fikih. Yang ketiga yaitu kelas atau semester. Di sini saya mengambil kelas 7 semester 1. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Karena RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 1 kali pertemuan saja. Nah, di sini standar kompetensinya yaitu melaksanakan ketentuan toharoh atau bersuci. Yang kompetensi dasar menjelaskan macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau bersucinya. Ada 3 tujuan pembelajaran, bisa dibaca sendiri. Dan yang keempat ada materi pembelajaran, yaitu tentang pengertian najis, macam-macam najis, ketentuan, dan tata cara membersihkan najis. Di sini ada metode pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum K13 bisa menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, kerja kelompok, diskusi, pameran, dan shopping. Nah, yang ke-6 yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kita mulai dari kegiatan awal terlebih dahulu, yaitu memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi najis. Waktunya yaitu 10 menit. Motivasi juga kita akan memberikan motivasi. Waktunya juga 10 menit. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti dapat memakan waktu 60 menit. Di sini banyak sekali kegiatan inti. Siswa membaca literatur atau referensi tentang najis dan lain sebagainya. Di situ juga siswa mengamati demonstrasi guru tentang cara membersihkan macam-macam najis. Selanjutnya yaitu tentang membuat bagan najis dan tata cara mensucikannya dan lain sebagainya. Dan lanjut ke kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini tanya jawab tentang materi najis. Yang kedua yaitu guru memberikan tugas untuk mencari pengertian hadas atau lain sebagainya dengan memberikan waktu yaitu 10 menit. Dan selanjutnya itu sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, sumber belajar ini bisa kita peroleh buku seperti mata pelajaran fikih atau media pembelajaran lainnya untuk membuat pameran yang ada di atas ini, yang dimaksudkan di metode pembelajaran ini, yaitu kita membutuhkan kertas manila atau lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian mencakup indikator pencapaian, jenis penilaian, bentuk penilaian, dan contoh instrumen. Yang pertama yaitu indikator pencapaian siswa dapat menjelaskan pengertian najis. Jenis penilaiannya yaitu tes tulis, bentuk penilaiannya dengan uraian dan sebagainya seperti itu. Yang kedua yaitu RPP daring PAI. Nah, maksud dari RPP daring PAI itu merupakan penyederhanaan dari kurikulum K13. Kenapa disebut RPP daring? Karena RPP daring ini dilaksanakan melalui sosial media seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada
beberapa komponen, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, seperti itu, dan kegiatan penutup. Tentunya ini sudah termasuk penyederhanaan dari kurikulum K13. Kalau yang kurikulum K13 tadi itu, guru melakukannya di dalam kelas, melainkan dalam RPP jarak jauh atau RPP daring ini, guru melakukan pembelajaran melalui sosial media. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang praktek membuat RPP 1 lembar. Dalam praktek membuat RPP 1 lembar, menurut saya tidak jauh beda dengan membuat RPP K13 dan RPP jarak jauh. Hanya saja menurut pemahaman saya, RPP 1 lembar bukan berarti hanya menggunakan pegangan itu saja, tetapi juga bagi guru memerlukan rancangan lebih detail dalam bentuk lampiran-lampiran. Nah, RPP 1 lembar itu hanya sebagai gambaran umum atau rancangan garis besarnya. Kemudian bagi guru bagaimana hal itu dijabarkan di dalam lampirannya. Misalnya, lampiran tentang kegiatan pembelajaran terkait tentang kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tujuan, lalu guru menjabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dalam pembuatan RPP 1 lembar itu sama, harus ada identitas seperti sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokok dan alokasi waktu. Lalu ada tujuan pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan sumber belajar apa saja yang digunakan, lalu langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. RPP 1 lembar ini merupakan peraturan dari Mendikbud Bapak Nadiem Makarim. Ini memang bisa dikatakan memberikan suatu kemudahan bagi guru untuk menjalankan pelaksanaan pembelajaran secara administratif, bisa lebih sederhana dan simpel. Jadi, RPP 1 lembar itu adalah garis besarnya, tetapi guru diharapkan akan membuat lampiran-lampiran sebagai penjabaran dalam suatu pembelajaran yang akan menyesuaikan situasi dan kondisi kelas. Rancangan besar dibuat saat awal karena memang butuh pemetaan dengan 1 lembar itu, tetapi lampiran-lampirannya dilakukan sesuai fleksibilitas guru saat mengajar. Ya, semoga saja RPP 1 lembar yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan maksimal dan efektivitas pembelajaran juga semakin meningkat, sehingga peserta didik mendapatkan prestasi yang diharapkan oleh semua pihak. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau tidak dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.